Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 678. Mereka tahu bahwa di dunia yang keras ini, hanya dengan saling mendukung mereka dapat melangkah lebih jauh. Setelah beristirahat sejenak, Dev dan Santi memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan gerbang surgawi. Mereka sudah terlalu lama di sana, sudah waktunya untuk keluar dan melihat dunia luar. Ayo pergi, kata Dev, lalu ia dan Santi berjalan menuju pintu keluar reruntuhan gerbang surgawi. Namun, tepat ketika mereka sampai di pintu keluar, Santi meraih Dev dan berkata, "Tuan Muda Chen, sebelum kita meninggalkan reruntuhan ini, bisakah kau memberiku satu momen kebahagiaan terakhir? Aku tahu bahwa setelah kita pergi dari sini, waktu kita bersama akan sangat berharga, dan kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi." Santi tahu bahwa ambisi Dev bukan terletak pada 9 surga. Ia pasti akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Ia takut tak akan pernah merasakan kebahagiaan lagi. "Aku sih yes," Dev mengangguk. Santi dengan senyum bahagia melepaskan semua pakaian di tubuhnya hingga telanjang bulat yang membuat kejantanan Dev melonjak seketika. Tongkat ular penindas iblisnya langsung menghujam gua surgawi bertubi-tubi tanpa ampun membuat Santi mengerang kesakitan. 3 hari kemudian, Santi merasakan sakit lecet dan bengkak sekaligus bahagia. Ketika mereka keluar dari reruntuhan gerbang surgawi, mereka mendapati diri mereka kembali di surga ke-9. Di hadapan mereka terbentang pegunungan dan sungai yang familiar, dan suara angin serta kicau burung yang familiar memenuhi telinga mereka. "Akhirnya kita kembali," seru Santi penuh semangat, matanya berbinar penuh harap. Dev tersenyum puas, "Ya, akhirnya kita kembali. Kekuatan kita meningkat drastis. Saatnya untuk memenuhi keinginan tetua Tianmen gerbang surgawi." Dev dan Santi bertukar pandang, keduanya melihat cahaya tekad di mata masing-masing. Mereka tahu kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan sudah waktunya untuk memenuhi keinginan tetua Tianmen gerbang surgawi. "Ayo pergi," kata Dev, lalu ia dan Santi terbang menjauh. Dev langsung mengikuti Santi kembali ke aliansi iblis duniawi. Karena iblis pemakan jiwa sedang memulihkan diri di aliansi iblis duniawi, mereka harus datang ke sana untuk membunuhnya. Pemimpin aliansi melihat Santi, tetua agung dan ketiga wakil pemimpin aliansi membungkuk hormat. Namun, ketika tetua agung melihat Dev dan Santi bergandengan tangan, ribuan kutukan berkecamuk di benaknya. Dilihat dari situasinya, pemimpin aliansinya pasti telah ditaklukkan oleh Dev. Dan ia, faktanya, telah melukai Dev. Bukankah ini berarti ia akan menjadi sasaran dan dihukum? "Apakah iblis pemakan jiwa sudah keluar?" tanya Santi. "Belum." Seorang wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya. "Bagus, kalian semua ikut aku ke area terlarang. Bunuh iblis pemakan jiwa sebelum ia pulih sepenuhnya." Santi berkata dengan gembira setelah mendengar bahwa iblis pemakan jiwa belum selesai memulihkan diri. Tetua agung dan ketiga wakil pemimpin aliansi semuanya tercengang. Seberapa kuat yang mulia pemakan jiwa? Bukankah mereka akan mencari kematian untuk membunuhnya? Pemimpin aliansi, tolong pertimbangkan kembali. Yang mulia pemakan jiwa itu? "Diam, akulah pemimpin aliansi. Dengarkan aku," bentak Santi. "Pemimpin aliansi, kita membentuk aliansi ini semata-mata untuk keuntungan bersama. Jika kau bersikeras membunuh yang mulia pemakan jiwa, kita akan berpisah mulai sekarang." Seorang wakil pemimpin aliansi berkata. Mereka awalnya adalah aliansi beberapa sekte kecil, yang bertujuan untuk membangun kekuatan di surga ke-9. Karena Santi ingin membunuh iblis pemakan jiwa, mereka tidak ingin ikut campur. "Kau?" Santi memelototi wakil pemimpin aliansi, bingung harus berkata apa. Meskipun dia adalah pemimpin aliansi, mereka tidak benar-benar berada dalam hubungan atasan bawahan. "Berhenti berdebat, datanglah menemuiku." Sebuah suara tua terdengar. "Leluhur," wajah Santi langsung memucat. "Leluhurmu?" tanya Dev. Santi mengangguk, lalu menghilang seketika bersama Dev. Ketika mereka muncul kembali, keduanya berada di sebuah gua di pegunungan. Di dalam gua,
Seseorang dengan rambut hampir mencapai kaki berdiri di sana. Dia tampak seperti hantu, cukup menakutkan. "Mengapa kau ingin membunuh pelahap jiwa?" tanya leluhur tua di seberang Santi. Santi melirik Dev dan berkata, "Tuan Muda Chen ingin membunuhnya, jadi aku harus membunuhnya." Santi jujur dan mengatakan yang sebenarnya. "Kau ditiduri olehnya?" Leluhur tua itu sekilas tahu bahwa Santi telah ditiduri oleh Dev. Santi mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. "Mengapa? Mengapa kau memberinya tubuhmu dan membantunya membunuh pelahap jiwa? Tidakkah kau tahu betapa kuatnya pelahap jiwa? 10.000 tahun yang lalu, pelahap jiwa adalah iblis besar di surga 9. Leluhur tua itu bertanya, "Aku tahu, tetapi Tuan Muda Chen juga memiliki pendukung yang kuat, bahkan lebih kuat daripada pelahap jiwa," kata Santi. Dia seorang yang kesepian, baru di alam dewa surgawi, pendukung kuat apa yang dia miliki? Dibandingkan dengan pemakan jiwa, pendukungnya hanyalah sampah, kentut. Dia, blaar. Leluhur tua itu tiba-tiba meledak sebelum ia sempat selesai berbicara. Ia langsung hancur menjadi debu, jiwanya tercerai-berai. Santi tercengang, menatap pemandangan itu dengan kaget, benar-benar bingung. Ia tidak merasakan sedikit pun kehadiran jejak leluhurnya. Bagaimana mungkin leluhurnya pergi begitu tiba-tiba? "Ayo pergi." Namun, Dev tidak terkejut, mengajak Santi untuk pergi. "Tuan Muda Chen, leluhur saya." Seharusnya dia tidak melakukannya, seharusnya dia tidak menghina sosok kuat di belakangku. Itulah harga yang harus dia bayar. Dev menggelengkan kepalanya dengan acuh, seolah-olah tampak menyesal. Santi menelan ludah, meraih lengan Dev. Saat ini, ia semakin yakin bahwa ia akan mengikuti Dev, bahkan dalam kematian. Seberapa kuatkah orang itu, yang mampu melenyapkan leluhurnya dari alam dewa abadi surgawi tanpa peringatan atau bahkan menunjukkan wajahnya? Santi bahkan tidak berani memimpikannya. Setelah meninggalkan gua, Dev membawa Santi ke sekte surgawi Yama. Karena anggota aliansi iblis duniawi lainnya tidak mau mengikuti Santi, dia tidak perlu memaksa mereka. Pembubaran aliansi iblis duniawi sebenarnya adalah hal yang baik. Sekarang Santi telah menerima warisan Tianmen Gerbang Surgawi. Ia dapat meneruskan warisan Tianmen Gerbang Surgawi dan menjadi pemimpinnya. Itu jauh lebih mengesankan daripada menjadi pemimpin aliansi iblis duniawi. Sedangkan bagi Dev, ia tidak mungkin menjadi pemimpin. Ia juga tidak mungkin tinggal di surga ke-9 selamanya. Surga ke-9 hanyalah tempat sementara baginya untuk mengembangkan kekuatannya. Namun, Dev dan Santi tidak menyadari bahwa saat mereka mengunjungi leluhur tersebut, seseorang dari aliansi iblis duniawi telah memberitahu iblis pemakan jiwa. Kini setelah iblis pemakan jiwa pulih, setelah mengetahui bahwa Dev dan Santi berniat membunuhnya, ia dipenuhi rasa jijik. Di matanya, baik Dev maupun Santi bagaikan semut. Kini setelah ia kembali ke surga ke-9, tujuan iblis pemakan jiwa adalah menguasai seluruh surga ke-9. Di dalam sekte surgawi Yama, semua ahli sekte surgawi Yama telah berkumpul di aula utama. Nul yang berdiri di tengah aula, dan yang duduk di singgasananya adalah seorang pria paruh baya. Pria ini tak lain adalah iblis pemakan jiwa, yang telah memulihkan tubuh fisiknya. Sekte surgawi Yama memegang posisi penting di surga ke-9, sehingga iblis pemakan jiwa ingin sekte surgawi Yama memberi contoh dan tunduk kepadanya terlebih dahulu. Menghadapi iblis pemakan jiwa, sekte surgawi Yama tak berani mengambil langkah sembarangan. Nul, beserta murid-muridnya, semuanya memasang ekspresi serius. Ia tak menyangka iblis pemakan jiwa akan mengincarnya. "Bagaimana keputusanmu?" tanya iblis pemakan jiwa perlahan. Menyerah, atau mati? Nul mengerutkan kening. Ia tahu Dev berselisih dengan iblis pemakan jiwa. Jika ia menyerah sekarang, bukankah itu sama saja dengan menentang Dev? Ia telah merasakan langsung kekuatan tokoh kuat di belakang Dev, satu pikiran saja dapat menghancurkan sektenya. Namun, jika ia tidak menyetujui tuntutan iblis pemakan jiwa, dia khawatir sektenya akan menghadapi pembantaiannya. Nul terjebak dalam dilema. Iblis pemakan jiwa,
bisakah kau memberi kami waktu 1 hari untuk mempertimbangkan? Lagi pula, sekte surgawi Yama tidak sepenuhnya di bawah kendaliku. Saat ini ada beberapa patriark yang sedang mengasingkan diri. Jika saya tidak mendapatkan persetujuan mereka, mereka akan marah besar ketika mereka muncul. Nul menggunakan alasan para patriark sekte surgawi Yama. Sebenarnya, sekte surgawi Yama tidak memiliki patriark yang sedang mengasingkan diri. Nul saat ini adalah orang terkuat di sekte tersebut. Dia hanya mengatakan ini untuk mengintimidasi iblis pelahap jiwa dan mencegahnya menyerang sekte surgawi Yama. Iblis pelahap jiwa sedikit mengernyit mendengar kata-kata Nul, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, ku beri kau waktu 1 hari. Jika kau tidak membuat keputusan setelah 1 hari, sekte surgawi Yama akan lenyap di surga ke-9. Setelah itu, tubuh iblis pelahap jiwa lenyap seketika. Melihat iblis pelahap jiwa pergi, Nul akhirnya menghela napas lega. Banyak anggota sekte surgawi Yama lainnya sudah gemetar ketakutan. Iblis pemakan jiwa adalah iblis besar yang telah menjadi terkenal di surga ke-9 sejak 10.000 tahun yang lalu. Sekte surgawi Yama telah menderita kerugian besar di tangan iblis pemakan jiwa di masa lalu. Tetapi untungnya, kedua belah pihak adalah ras iblis, dan iblis pemakan jiwa tidak membunuh mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Saat semua orang menghela napas lega, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh aula, dan seketika, semua orang berlutut di lantai. Nul menggertakkan giginya, nyaris tak mampu menahan tekanan ini. Sebagai pemimpin sekte-sekte surgawi Yama, jika dia berlutut, itu akan menjadi bencana. Ini adalah cara iblis pemakan jiwa untuk mengintimidasi sekte surgawi Yama. Semua murid sekte surgawi Yama sangat terkejut. Nul, dengan wajah terkejut, menatap keluar aula dan bergumam pada dirinya sendiri. "Tuan Chen, kapan Anda kembali? Kalau tidak, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Kini, Nul hanya bisa menaruh semua harapannya pada Dev. Meskipun Dev bukan tandingan iblis pemakan jiwa, ia memiliki pendukung yang kuat. Jika ada sosok kuat yang mengintervensi Dev, bahkan iblis pemakan jiwa pun tidak akan mampu menandinginya. Memilih antara Dev dan iblis pemakan jiwa, Nul akan tetap memilih Dev. Lagi pula, sekuat apapun iblis pemakan jiwa, ia hanyalah iblis biasa, tak layak dibandingkan dengan sosok kuat di belakang Dev. Nul tentu akan memilih yang lebih kuat. Saat ini, Dev tiba di sekte surgawi Yama bersama Santi. Melihat Dev tiba, Nul begitu gembira hingga hampir menangis. "Tuan Chen, Anda akhirnya tiba." Nul melangkah maju untuk menyambut Dev. Iblis pemakan jiwa datang. Saat Dev mendarat di aula utama, ia merasakan kekuatan iblis pemakan jiwa yang masih tersisa. Benar, iblis pemakan jiwa datang untuk menuntut agar sekte surgawi Yama kami tunduk padanya. Nul mengangguk. "Dan apa katamu?" tanya Dev. "Tentu saja aku tidak setuju. Sekte surgawi Yama kita bersedia mengikuti Tuan Chen, bagaimana mungkin kita mengikuti iblis pemakan jiwa itu? Aku bahkan mengutuk iblis pemakan jiwa itu, mempertaruhkan nyawa seluruh sekte." Iblis pemakan jiwa itu menyuruhku untuk memikirkannya, lalu dia pergi. Kata Nul, "Master Sektian, kau masih berani mengutuk iblis pemakan jiwa?" tanya Santi tak percaya. "Tentu saja. Aliansi iblis duniawimu mungkin tidak berani, tapi bukan berarti sekte surgawi Yamaku tidak berani. Lagi pula, sekte surgawi Yama kami adalah salah satu sekte tertua di surga ke-9. Wajah Nul tegas, sama sekali tanpa rasa takut seperti yang ditunjukkannya beberapa saat sebelumnya. "Jangan sebut-sebut aliansi iblis duniawi lagi. Tidak akan ada aliansi iblis duniawi lagi." Santi menggelengkan kepalanya. Apa? Apa yang terjadi?" Nul terkejut. Aliansi iblis duniawi telah bubar. Mereka semua takut pada iblis pelahap jiwa itu. Mulai sekarang, pemimpin aliansi Liu bukan lagi pemimpin aliansi iblis duniawi, melainkan pemimpin Tianmen gerbang surgawi. Kata Dev. "Hah? Pemimpin gerbang surgawi?" Nul terkejut. "Kau memasuki reruntuhan? Kau mendapatkan warisan Tianmen gerbang surgawi?" Dev mengangguk. "Benar,
Kami bertemu dengan pemimpin Tianmen Gerbang Surgawi yang terakhir, dan dia mewariskan warisan itu kepada Nona Liu. Tianmen Gerbang Surgawi itu menghilang dalam semalam karena pelahap jiwa itu. Orang itu awalnya adalah murid Tianmen Gerbang Surgawi, tetapi pada akhirnya, dia menghancurkan seluruh gerbang surgawi. Dev menceritakan semua yang dia ketahui kepada Nul. Binatang buas, jadi begitu ceritanya, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Nul bertanya, karena pelahap jiwa itu ingin menguasai surga ke-9, kita tidak punya pilihan selain melawannya, kata Dev. Tapi dengan kekuatan kita, Nul sedikit mengernyit. Sekalipun kita menggabungkan kekuatan, aku khawatir kita tetap tidak bisa mengalahkan pelahap jiwa itu. Master Sektian, apa kau takut? Kalau takut, jangan khawatir. Aku akan menghadapi pelahap jiwa itu. Aku merasa sangat kuat sekarang. Aura Dev mulai meningkat, alam Dewa Surgawi tingkat 5, terlalu kuat. Nul menatap Dev, agak terdiam. Meskipun Dev bisa bertarung melampaui levelnya, bisakah seorang ahli alam Dewa Surgawi tingkat 5 mengalahkan pelahap jiwa? Jika pelahap jiwa begitu mudah dikalahkan, dia pasti bukan iblis besar di surga ke-9 10.000 tahun yang lalu. Tuan Chen, karena aku telah memilih untuk berdiri di sisimu, bagaimana mungkin aku takut? Nul segera menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan master di belakang Dev, Nul tak mungkin takut. Ia hanya ingin Dev memanggil master itu terlebih dahulu. Baiklah, kita tunggu pelahap jiwa di sini. Semangat juang Dev mencapai puncaknya. Tuan Chen, apakah Anda perlu mengundang master di belakang Anda dulu? Tanya Nul. Tidak perlu, aku bisa membunuh pelahap jiwa itu sendiri. Dev melambaikan tangannya dengan acuh. Mendengar bualan kata-kata sombong Dev, Nul tak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, pelahap jiwa kembali menyerang sekte surgawi Yama. Kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya diikuti oleh puluhan kultivator iblis dengan aura dingin dan beragam wujud. Mereka adalah mantan bawahan dan budak barunya yang telah ia kumpulkan kembali atau taklukkan secara paksa setelah pelariannya. Energi iblis yang bergulung-gulung menekan bagai awan gelap, mengubah langit yang tadinya cerah di atas sekte surgawi Yama menjadi hitam pekat. Tekanan dingin itu membuat banyak murid tingkat rendah di sekte itu kesulitan bernapas, wajah mereka memucat-pucat pasi. Ia tetap duduk tinggi di singgasana yang seharusnya menjadi milik Nul. Jari-jarinya mengetuk pelan sandaran tangan, menghasilkan suara tumpul dan bergema yang seakan menusuk hati setiap orang yang hadir. Tatapannya menyapu para anggota sekte surgawi Yama di bawah, yang berdiri siap bertempur, senyum kejam tersungging di bibirnya. Nul, sehari telah berlalu. Kesabaranku terbatas, katakan padaku, sekte surgawi Yamamu, apakah akan memilih tunduk, atau kehancuran? Suaranya tidak keras, namun membawa hawa dingin yang menusuk jiwa, bergema di setiap sudut aula. Nul menarik napas dalam-dalam, menahan tekanan mengerikan yang hampir memaksanya berlutut, lalu melangkah maju, mengangkat kepalanya dan berseru, pemakan jiwa, sekte surgawi Yamaku telah berdiri selama puluhan ribu tahun, memiliki integritasnya sendiri. Bagaimana mungkin kami tunduk pada iblis pengkhianat sepertimu, yang membantai sektenya sendiri? Jika kau ingin perang, ayo bertarung. Mengapa membuang-buang omong kosong? Hebat, bagus sekali, hahaha. Pemakan jiwa tertawa alih-alih marah, tawanya dipenuhi dengan ejekan dan niat membunuh. Karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Iblis hantu, pergi dan tunjukkan pada Master Sekte Yan apa perbedaan yang sebenarnya. Baik, Yang Mulia. Sebuah jawaban serak dan tidak menyenangkan terdengar, dan sesosok muncul dari belakang pemakan jiwa. Ki Pedang 5 Elemen. Pria itu kurus kecil dan rapuh, bagaikan mayat kering, tubuhnya diselimuti aura abu-abu gelap. Matanya tidak memiliki pupil, hanya dua api hantu hijau yang berkelap-kelip. Ia adalah iblis hantu, salah satu dari 5 iblis di bawah iblis pemakan jiwa, yang berspesialisasi dalam teknik melahap jiwa dan pengikisan tulang. Kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam dewa abadi surgawi. Sosok iblis hantu memudar, meninggalkan jejak bayangan, dan ia langsung muncul di tengah aula.
Ia mengulurkan jarinya yang kurus kering dan bertulang, menunjuk Nul, Master Sektian, mohon beri saya pencerahan. Sebelum kata-katanya selesai, aura hantunya melonjak, berubah menjadi hantu-hantu pendendam yang melengking dan tak terhitung jumlahnya, mengerumuni Nul. Suhu di seluruh aula anjlok, udara dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang dan bau busuk. Para anggota sekte surgawi Yama memucat karena terkejut. Serangan iblis hantu begitu ganas sejak awal. Pemandangan 10.000 jiwa melahap hati mereka sudah cukup untuk menghancurkan tekad mereka yang lemah. Namun, sebelum Nul sempat bereaksi, sebuah teriakan dingin dan jernih terdengar. Kalian iblis dan monster, beraninya kalian begitu kurang ajar. Biar aku yang mengurus kalian. Bersambung ke episode 679. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.